Tabea, selamat siang. Apa kabar? Berjumpa lagi kita pada podcast Hook Bacirita dengan saya Noldi Sahabati, yang pada saat ini kita akan mengulas terkait Majelis Pengawas Notaris. Nah, apa saja sebenarnya tugas dan fungsi dari Majelis Notaris? Seperti apa ini tata kerjanya? Bagaimana pengawasannya terhadap notaris? Telah hadir bersama saya anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Utara. Saya perkenalkan Bapak Lendisiar SHMA. Beliau merupakan salah satu anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dari unsur akademisi. Selamat siang. Mener Lendi. Saya panggil Mener Lendi karena kebetulan beliau ini adalah mantan dosen saya. Ya, makasih. Ya. Jadi ini Mener kebetulan sebagai salah satu unsur pengawas khususnya dari akademisi terkait dengan notaris. Pengawasannya ini seperti apa, Mener? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya harus memberitahukan bahwa saya sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua MPW untuk acara ini dengan Pak Beni Santoso. Sutanto, Pak. Sutanto. Beni Susanto. Ya, baru berkaitan dengan pertanyaan tadi, sebenarnya sebelumnya saya harus sampaikan kepada masyarakat bahwa tugas pengawasan terhadap notaris sebetulnya dilakukan oleh menteri, tetapi kemudian oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, kemudian dibentuk yang namanya ada Majelis Pengawas Pusat. Baru ada Majelis Pengawas Wilayah Notaris di tingkat provinsi. Baru ada Majelis Pengawas Daerah. Nah, tugas daripada Majelis Pengawas ini di berbagai tingkatan ini sebetulnya ada dua, yaitu melakukan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya, dan yang kedua melakukan pembinaan terhadap perilaku notaris yang mempengaruhi martabatnya, profesionalisme dari notaris itu sendiri. Memang notaris ada sering buat kesalahan atau apa, Mener? Sampai memang ini harus ada pengawasan. Ya, kalau pengawasan terhadap menjalankan jabatan notaris, maka ini lebih banyak berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 itu. Bagaimana kemudian kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris itu, baru bagaimana kemudian notaris itu menghindari dari larangan-larangan yang ada dalam undang-undang itu. Baru kalau berkaitan dengan pembinaan perilaku, ini sebetulnya erat kaitannya dengan kode etik dari notaris itu sendiri. Karena itu sebenarnya dalam membentuk majelis pengawas ini terkait dengan berbagai unsur. Ada unsur notaris, ada unsur akademisi, dan ada unsur birokrat. Gitu. Karena itu ya unsur notaris lebih banyak mengetahui tentang kode etik yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia, yang kemudian setiap waktu tertentu mengalami perubahan-perubahan. Nah, sudah berapa lama ini kira-kira Mener bergelut di dalam majelis pengawas ini? Ya, kalau saya sebetulnya sudah kurang lebih 16 tahun ya. Kurang lebih 16 tahun. Menjadi anggota majelis pengawas. Anggota majelis pengawas. Tentunya dalam ini Mener sudah tahu banyak terkait dengan, dan sebelumnya sebetulnya kewenangan dari majelis pengawas ini lebih besar, tidak seperti sekarang ya. Ya. Dengan terbentuknya Dewan Kehormatan Majelis Kehormatan Notaris, maka kemudian kewenangan dari majelis pengawas notaris itu berkurang. Dahulu
untuk memberikan pertimbangan boleh atau tidak dipanggilnya seorang notaris oleh penegak hukum itu kewenangan dari majelis pengawas notaris. Tetapi sekarang sudah ada lembaga baru, yaitu majelis kehormatan. Mereka yang mempertimbangkan begitu kemudian ada notaris yang diduga melakukan pelanggaran, lalu ada panggilan dari penyidik misalnya, maka mereka kemudian akan mempertimbangkan boleh atau tidak untuk dipanggil dalam proses penyidikan. Apakah sebagai saksi atau didengar sebagai apa? Nah, apa-apa saja kira-kira ini sebenarnya yang diawasi oleh majelis pengawas? Ya, dalam hal apa? Ya, jadi sangat luas sebetulnya objek pengawasan dari majelis pengawas terhadap jabatan notaris ya. Jadi pengawasan ini bagaimana kemudian notaris menjalankan jabatannya. Nah, jabatan, lingkup jabatan dari notaris ini kan banyak. Misalnya kewajiban untuk membuat akte, harus ada kehati-hatian, ada kejujuran, tidak boleh memihak, dan lain-lain. Itu harus diperhatikan. Begitu juga misalnya dalam membuat akte, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga sebenarnya objek pengawasan itu sangat luas, gitu. Jadi dalam hal ini memang bukan hanya lebih tepatnya terkait dengan pekerjaan notarisnya, karena untuk perilaku notaris ada etik notaris, kode etik notaris, untuk pengawasannya internalmu. Jadi dalam ini ada pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Mungkin dari Menir terkait majelis pengawas masuk dalam pengawasan eksternal ya Menir ya? Ya sebenarnya iya. Jadi kalau kita boleh gambarkan. Jadi dalam konsep tentang pengawasan itu kan ada pengawasan politik, ada pengawasan hukum, ada pengawasan administratif. Nah, kita melakukan sebetulnya pengawasan administratif berkaitan dengan perilaku dalam pembuatan misalnya akte gitu. Atau misalnya dalam pelayanan, dalam melakukan pelayanan terhadap kliennya. Misalnya ada kewajiban-kewajiban menurut peraturan perundang-undangan harus misalnya menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa gitu. Nah, jadi begitu kemudian melanggar aturan yang dibuat ini, maka sebenarnya kita boleh masuk ke situ untuk melakukan pengawasan. Begitu benar. Ya, nah ada lagi ini hal-hal yang menarik. Notaris garis miring PPAT. Kira-kira ada pengawasannya juga sampai ke situ? Oh tidak, ya. Jadi majelis pengawas notaris khusus menjalankan jabatan notaris. Kalau PPAT itu lain, itu ada organisasinya tersendiri, lalu kemudian pengawasannya juga tersendiri. Oke. Nah, kira-kira untuk keanggotaan majelis pengawas dalam hal ini, bagaimana? Ada mungkin Menir tahu terkait dengan pengangkatan untuk menjadi seorang majelis pengawas? Ya sebenarnya kan dari peraturan menteri itu kan ditentukan ada unsur akademisi, ada unsur dari pemerintah, birokrat, lalu kemudian ada unsur dari notaris itu sendiri. Lalu kemudian di semua tingkatan provinsi itu ada tiga dari unsur akademisi, 3 dari birokrat, pemerintah, baru ada 3 dari unsur notaris. Begitu juga di MPD, Majelis Pengawas Daerah. Di kabupaten kota ada unsur akademisi, ada unsur pemerintah, birokrat, lalu ada unsur notaris gitu, bergabung membentuk yang namanya majelis pengawas. Sepengetahuan Nerlendi sebagai anggota majelis pengawas wilayah, sudah adakah majelis pengawas daerah yang terbentuk untuk Sulawesi Utara? Sekarang ini majelis pengawas daerah itu ada di Bitung, kota Bitung, ada di Minahasa Utara, ada di kota Manado. Nah, di luar itu karena belum memenuhi syarat untuk pembentukan majelis pengawas daerah, maka itu masih ditangani oleh majelis pengawas wilayah notaris provinsi Sulawesi Utara. Nah, apakah mekanisme pengawasan notaris secara berjenjang itu dari majelis pengawas pusat, wilayah, daerah, apakah itu sama polanya, konsepnya? Berbeda. Bisa sedikit Menir? Sebenarnya memang kalau ada majelis pengawas daerah, maka kemudian semacam tingkat keduanya itu adalah majelis pengawas wilayah
notaris tingkat provinsi. Begitu juga ada MPP. Jadi kewenangan dari MPD itu ada, kewenangan dari MPW itu ada, kewenangan dari majelis pengawas pusat itu ada, diklasifikasikan. Jadi misalnya dalam rangka untuk memberikan sanksi, maka MPD tidak boleh misalnya tidak ditentukan kemudian bisa memberikan sanksi pemberhentian terhadap notaris. Ketika kemudian mereka menemukan ada pelanggaran, maka kemudian tidak boleh untuk melakukan pemberhentian terhadap notaris gitu. Dia harus menyampaikan ke provinsi untuk diteruskan ke majelis pengawas pusat. Jadi dalam ini majelis pengawas daerah memerintah rekomendasi atau apa itu benar? Kalau misalnya ada memang usulan atau apa? Istilah undang-undang sebenarnya memberikan rekomendasi. Tetapi dalam praktek penanganan masalah-masalah yang ditemukan oleh MPD kemudian harus selain memberikan rekomendasi harus dilengkapi dengan berita acara. Ya, baru bukti-bukti yang mereka temukan untuk disampaikan ke MPW supaya kemudian MPW bisa mengambil sikap. Nah, terkait dengan tugas dan fungsi dari majelis pengawas, sudah adakah Munir mungkin selama Munir menjabat sebagai anggota majelis pengawas sudah adakah kira-kira kasus-kasus atau ini yang dalam tanda kutip ada? Kita pernah memberikan sanksi, walaupun itu sanksi sebenarnya di mata notaris mungkin ringan karena itu hanya peringatan, lisan dalam bentuk tertulis. Baru yang kedua ada 1-2 yang kita panggil untuk diperiksa untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang oleh klien melaporkan ke majelis pengawas wilayah notaris sehingga kemudian kita selesaikan ya semacam ada mediasi bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan tuntutan dari klien lalu kemudian kalau diselesaikan sudah selesai gitu. Nah, menurut tugas majelis pengawas ini bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan tupoksinya? Apakah dalam ini notaris dalam ini sudah menurut pengamatan sudah menjalankan apa yang disampaikan oleh majelis pengawas karena majelis pengawas sebagai pembina juga di dalam. Memang ya dari pengalaman yang ada memang hasil pemeriksaan kita lalu kemudian kita tindak lanjuti, tapi itu pekerjaan-pekerjaan sebetulnya ringan dan dianggap ini bukan masalah, tetapi ini kan nanti kalau kemudian diulur-ulur lalu ditumpuk pekerjaannya itu kemudian bisa jadi menjadi masalah gitu. Misalnya perlu membuat buku bundle dalam setiap bulan harus dibuat bundle, tapi kita temukan kadang-kadang ditumpuk pekerjaannya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dianggap ringan sehingga kemudian notaris kadang-kadang menumpuk pekerjaan dan karena itu kita temukan harus diberi peringatan jangan menumpuk pekerjaan agar supaya jangan sampai besok-besok ada ceceran berkasnya lalu kemudian ada kesulitan untuk membukukan. Gitu. Ini benar. Kira-kira apa sih benar yang diperiksa? Munir tadi sempat bilang bahwa Munir turun ke notaris memeriksa apa saja ini kira-kira yang diperiksa ya, di notaris. Kembali kepada tugas utama yaitu melakukan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dan yang kedua melakukan pembinaan terhadap perilaku dari notaris itu sendiri. Dan malah rangka pengawas terhadap jabatan notaris itu, maka kita lihat saja peraturan perundang-undangan yang mengharuskan notaris harus melakukan sesuatu. Misalnya, dalam membuat akta, maka kalau kemudian kita temukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka itu kita harus beri peringatan kepada mereka. Dan ini ada yang kualifikasinya ringan, sedang, dan berat. Dan kita harus tindak lanjuti lalu kemudian kita mengadakan rapat majelis pengawas lalu kemudian kalau kemudian kita anggap ini masalah berat ya kita harus tindak lanjuti lebih jauh untuk diberi sanksi dan lain-lain. Ya. Untuk pengawasannya kira-kira di saat kita on-site berkunjung ke notaris itu berapa kali? Apakah ada ketentuannya untuk di undang-undang kan ditentukan bahwa setiap tahun itu secara reguler
minimal satu kali untuk melakukan pengawasan. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu bisa jadi tidak hanya satu kali, Kak. Misalnya untuk menindaklanjuti hasil temuan dari hasil pemeriksaan terhadap bisa kapan saja. Bisa saja kita menindaklanjuti, kita harus berkunjung untuk misalnya melakukan pemeriksaan kembali tentang misalnya kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan. Iya. Nah, ini menarik bahwa orang ini untuk pengawasannya orang sampai ke kepulauan, ya? Untuk yang pengawasannya daerah kerjanya majelis pengawas wilayah. Bagaimana dengan teman-teman notaris yang di kepulauan itu? Ya, kita tentu sebagai lembaga pengawas tidak boleh melakukan diskriminasi atau apalah namanya, bahwa di daerah tertentu kita melakukan pengawasan, di daerah lain tidak, atau dengan cara tertentu telepon saja atau dan lain-lain. Kita tidak boleh, harus kunjungi lokasi alamat dari notaris yang bersangkutan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, pengawasan notaris ini terhadap notaris ini dalam rangka menjalankan jabatan notaris itu di tempat itu seperti apa. Bisa jadi kalau cuma lewat telepon itu berbeda dengan bukti fisik yang ada di kantornya gitu. Baru yang kedua berkaitan dengan perilaku dari notaris itu sendiri, kita harus berkunjung untuk melihat keadaannya. Jadi misalnya dalam kantor itu cara pemasangan papan nama itu salah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau kemudian ruangan utama dari notaris itu kemudian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam pemakaian atribut negara, misalnya lambang Garuda, lambang presiden, lambang wakil presiden, dan lain-lain. Ya, menarik ini benar. Mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita, ada pesan-pesan mungkin benar yang bisa disampaikan kepada teman-teman notaris, bisa juga tentunya disampaikan kepada masyarakat terkait dengan majelis pengawas wilayah. Ya, majelis pengawas wilayah tentunya pada umumnya, bukan hanya wilayah, tentunya majelis pengawas pada umumnya. Berarti ada dua sasarannya. Saya sampaikan pertama kepada notaris. Nah, seperti yang saya sampaikan ketika kemudian melakukan menjadi saksi dalam pelantikan notaris tadi, kemudian saya menyampaikan bahwa sebenarnya kita tidak perlu ragu dengan profesi ini asalkan kita menjalankan secara profesional. Karena itu bacalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada kita untuk menjalankan jabatan notaris itu sendiri. Baru yang kedua, kita tidak boleh menyendiri. Kita harus bergabung dengan organisasi di mana kita berada. Ya, organisasi Ikatan Notaris Indonesia ini adalah organisasi yang sah, ya, di mana anggota-anggotanya itu para notaris. Di sana ada pembinaan, ada informasi, ada peningkatan kualitas dari para notaris, ada program-program dari ini yang untuk kebutuhan dari para anggota notaris. Kan organisasi intinya adalah bagaimana kemudian dia memajukan kesejahteraan dari anggotanya, memajukan keterampilan, kemampuan, pengetahuan dari anggotanya. Karena itu harus bergabung dengan ini. Di sana sebenarnya forum mereka untuk saling menerima, memberi informasi tentang perkembangan berkaitan dengan jabatan yang mereka jalankan. Yang kedua, kepada masyarakat luas. Kami berharap bahwa masyarakat luas dapat memanfaatkan jasa dari notaris ini secara maksimal, karena di berbagai peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa dalam pembuatan akte, satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akte itu adalah notaris. Apakah ini kemudian dalam rangka untuk pembuatan perjanjian, atau kemudian dalam rangka untuk pembuatan akte jual beli dan lain-lain, gitu. Ya, menarik, sobat hebat dalam hal ini terkait dengan majelis pengawas notaris. Tetapi waktu jualah yang memisahkan kita. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih
kepada Bapak Lendisier SHMH selaku anggota Majelis Pengawas dari unsur akademisi. Tentunya mungkin kalau ada lagi Mener kira-kira bisa berkenan lagi untuk hadir untuk memberikan ya untuk orang bercerita di HUK. Iya. Oh iya. Ya, jadi di HUK, ya. Jadi demikian sobat hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga terima ini kasih. bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mener. Ya, makasih. Ya. Salam sehat. Salam sehat.